Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pekan ketujuh. Materi pekan ini adalah pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini kita akan membahas beberapa topik bahasan ya. Eh, yang pertama ada empathize, ada vision board, teknik dan teknik pengambilan data. Jadi karena pekan ini sudah memasuki materi pengambilan data, otomatis untuk pekan ini dari teman-teman juga sudah mulai nih nanti untuk pengambilan data yang akan digunakan untuk membuat prototipe gitu ya. Oke, nah yang pertama, proses pengambilan data ini yang saya jelaskan di minggu lalu gitu ya. Proses UX design itu ada 5. Nah yang pertama itu adalah empathize. Nah sudah saya jelaskan juga bahwa empathize itu adalah proses ya, proses proses research gitu ya. Apapun researchnya termasuk adalah salah satu pengambilan data dari user gitu. Jadi kita paham ya bahwa fase ini kita harus bisa berempati atau memahami langsung dari target pengguna. Jadi makanya di sini namanya empathize gitu ya, empati. Kita harus berempati, harus membuka hati gitu ya. Harus melihat langsung bagaimana perasaan pengguna gitu. Nah, saya jelaskan kemarin juga bahwa proses empathize ini kita harus berpikir secara divergen atau berpikiran luas gitu. Jadi kita nggak boleh berpikiran sempit. Kenapa? Karena ini adalah proses di mana kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi makanya nggak boleh nih kita berasumsi sendiri pada proses empathize ini. Jadi data yang kita kumpulkan itu bukan berdasarkan asumsi dari kita sendiri. Itu makanya apalagi kalau kita dalam proses pembuatan prototipe ini dibuat oleh satu tim gitu ya. Satu tim ada lebih dari 3 orang misalkan. Nah, ini kita harus jelas nih datanya, sumbernya dari mana. Jangan berasal dari asumsi masing-masing gitu. Karena kalau berasal dari asumsi masing-masing, nanti akan terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa dipecahkan gitu ya. Karena asumsi dari masing-masing tim pasti berbeda-beda. Maunya yang A, maunya B, yang B maunya gimana. Dan segala macam intinya gitu ya. Jadi makanya dalam proses empathize ini data yang diperoleh harus bukan dari asumsi sendiri. Nah, di sini tahap empathize melibatkan beberapa metode yang perlu dilakukan. Nah, untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui tentang ruang permasalahan. Jadi permasalahan apa sebenarnya yang ingin dipecahkan oleh teman-teman pada pembuatan prototipe. Jadi harus tahu nih, mau kalian prototipe suatu aplikasi yang baru atau membuat redesign dari aplikasi yang sudah digunakan. Jadi harus tahu dulu nih permasalahannya apa gitu. Jadi jangan asal berasumsi gitu. Oh, kayaknya ini nggak harus di redesign deh. Karena apa? Karena misalkan ini nggak enak tampilannya itu menurut sendiri gitu. Terus akhirnya di redesign ternyata untuk pengguna lain, stakeholdernya atau usernya itu tidak bermasalah gitu. Nah ini harus tahu dulu nih masalahnya apa. Yang kedua, menyusun masalah-masalah yang harus dipecahkan di sisi bisnis dan sisi pengguna. Nah, itu jadi masalah yang harus dipecahkan itu harus dari dua sisi, dari sisi pengguna dan sisi bisnisnya. Contohnya kayak kita membuat e-banking gitu ya, mau redesign e-banking. Nah, kita harus melihat dari dua sisi nih. Tidak hanya dari bisnis proses dari pengguna, tapi harus melihat dari bisnis proses dari stakeholder-nya, dari karyawan banknya gitu. Jadi masalahnya harus dari dua sisi.
Itu kita tidak bisa melihat hanya dari satu sisi aja. Yang ketiga, untuk mengumpulkan bukti serta arahan untuk melakukan proses selanjutnya sesuai urutan UX proses. Sesuai dengan penjelasan minggu kemarin gitu ya, kalau UX proses itu ada pembuatan UX UI itu ada berapa prosesnya. Jadi memang proses empathize ini adalah salah satu proses yang harus dijalani ketika kita akan membuat suatu prototype. Jadi ini wajib, tidak boleh di skip nih gitu. Jadi kalau kalian mau meredesign atau membuat desain, membuat prototype, kalian nggak bisa langsung tak bikin gitu. Nanti baru diuji coba gitu, enggak. Tapi kalian harus cari dulu masalahnya, masalah pengguna apa, terus bagaimana pengalaman penggunanya, bagaimana agar aplikasi ini bisa nyaman digunakan oleh pengguna, nyaman dan bisa mencapai tujuan, itu yang harus diperhatikan. Nah, lalu hal-hal yang menjadi bagian proses tahap empathize dan understand ini antara lain, nah yang pertama user research gitu ya, udah pasti kita harus user research dulu, melakukan riset kepada pengguna gitu. Jadi problemnya apa, masalahnya apa, pengennya yang seperti apa, terus kayak oh ini susah nih, saya maunya yang kayak gini-gini gitu. Contohnya kayak televisi gitu ya, dari evolusinya itu kan sudah melalui beberapa proses gitu. Jadi proses itu pun berdasarkan user research gitu. Oh gimana sih pengalaman menggunakan televisi yang sekarang gitu ya, misalkan. Oh ini nggak nyaman karena cembung dan segala macam, atau warnanya kurang jelas atau segala macam. Terus maunya yang kayak gimana? Iya pengennya ini TV-nya terlalu gede nih gitu. Kalau sekarang jadi makan space, naruhnya susah. Pengen deh punya TV yang tipis apa segala macam agar gampang disimpan gitu. Jadi prosesnya itu tidak hanya semata-mata karena asumsi dari pembuatnya. Jadi semua produk yang berkembang pasti melalui user research gitu ya, melalui bagaimana menanyakan bagaimana user itu pengalaman user itu menggunakan produk tersebut. Jadi maunya kemarin gimana? Oh ini bagus gitu. Terus maunya seperti apa kalau dikembangkan dan segala macam itu. Explore teknologi yang ada dan dapat menjadi pendukung pembuatan produk gitu. Jadi apapun gitu ya kalau kalian mau membuat prototipe. Jadi kalian juga harus tahu gitu kan teknologi apa yang mendukung, desain apa yang mendukung gitu kan. Ini kalau mau bagus pakai apa dan segala macam. Ya itu. Terus yang ketiga mencari permasalahan utama yang akan dipecahkan. Ini udah pasti ya wajib. Melibatkan tim multidisiplin dengan masing-masing perwakilan. Maksudnya tim multidisiplin di sini adalah contohnya ini kalau misalkan nanti kalian membuat suatu produk proyek gitu ya di suatu perusahaan besar. Itu kalian tidak bisa membuat suatu proyek desain produk itu hanya semata-mata asumsi dari tim pembuat, tidak gitu, tapi harus melibatkan gitu ya, harus melibatkan tim multidisiplin lain. Kenapa? Ini bisa jadi sharing knowledge gitu ya, knowledge-nya akhirnya berbagi gitu. Oke gitu. Jadi emosi misalkan kalian melibatkan tim multidisiplin ergonomi. Oh bagaimana sih agar produk ini nyaman digunakan gitu ya, karena kita belajar ergonomi. Oh susunan tubuh manusia itu seperti ini, agar mudah digunakan harus seperti ini. Atau psikolog gitu ya, psikologi gitu bisa paham gitu. Oh emosi manusia itu kalau misalkan lo capek gitu ya, kalau tahu banyak pikiran atau dalam waktu di jam sekian gitu ya, atau karena terlalu banyak bekerja itu emosinya akan naik. Jadi harus dibuat produk yang seperti ini. Nah itu kenapa penting? Nah seperti itu. Jadi proses empathize tidak hanya pengumpulan data gitu ya, tapi pengumpulan data dari pengguna saja tidak gitu, tapi dari beberapa stakeholder yang berhubungan dengan produk yang akan kalian buat. Jadi kalau udah ngomongin soal produk gitu ya, nanti di kehidupan kerja gitu ya di perusahaan mungkin teman-teman sudah ada yang merasakan gitu bekerja bagaimana kalian ketika melakukan suatu goals gitu ya, itu tidak semata-mata kalian menyelesaikan untuk mencapai goals tersebut, tidak kan gitu. Jadi kalian harus tahu dulu nih untuk mencapai suatu produk gitu ya,
kalian harus tahu dulu usernya, harus mencari datanya dulu, harus apa namanya, konsultasi dulu dan segala macam. Itu banyak gitu. Itu untuk mendapatkan produk yang bagus seperti itu. Oke, yang kedua ada vision board. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa ketika kalian mengerjakan suatu produk, suatu proyek yang dilakukan oleh tim, itu kalian harus punya visi yang jelas gitu ya. Karena mungkin kalau untuk tugas IMK ini bisa kalian lakukan individu, tapi ketika nanti kalian lakukan di suatu pekerjaan, kalian tidak bisa gitu ya menggunakan asumsi sendiri. Mungkin kalau sekarang masih bisa nih, karena ada beberapa mahasiswa yang mengerjakan tugasnya individu gitu ya. Tapi kalau nanti ketika kalian terjun ke dunia kerja dan kalian jadi tim UI UX design atau apapun gitu ya yang termasuk dari desain produk, kalian nggak bisa menggunakan asumsi sendiri gitu. Nah, mengapa suatu produk perlu adanya vision board gitu ya. Jadi vision board ini untuk menyatukan visi dari satu tim. Jadi biar jelas nih visinya apa. Jadi jangan sampai asumsi dari tim A, tim B, tim C, tim D itu beda gitu ya. Anggotanya beda-beda nih cara mikirnya. Oh, saya mau buat produk. Misalkan ada proyek gitu ya, buat produk aplikasi untuk e-commerce gitu ya. Masing-masing jangan e-commerce deh, ganti gitu ya. Misalkan untuk pertanian gitu ya, untuk produk pertanian. Nah, misalkan ini tidak ada nih vision board-nya. Jadi masing-masing berasumsi bahwa yang A mikir bahwa aplikasi pertanian ini untuk membantu petani mencari bibit misalkan. Si B berpikir bahwa saya yang mau kita buat itu adalah aplikasi untuk menyalurkan hasil panen gitu. Misalkan seperti itu. Jadi beda-beda nih gitu. Ternyata setelah melakukan pencarian data, beda-beda datanya yang dicari. Dan ketika data dikumpulkan tidak sesuai, akhirnya terjadilah konflik tim gitu. Jadi ini penting. Kenapa harus ada vision board ya? Jadi visinya apa gitu ya? Jadi visinya harus jelas nih. Goals-nya apa? Kalian membuat produk untuk apa? Secara spesifik. Gitu. Jadi kayak contohnya tadi mau buat prototipe aplikasi untuk pertanian. Oke, pertanian. Ini visinya apa nih? Fokusnya apa? Ini khusus untuk penyaluran hasil panennya. Hasil panennya ini mau disalurkan langsung ke pembeli atau ke tengkulak. Gitu. Jadi antara tengkulak dan petani atau petani dengan user langsung atau kita ya sebagai kayak masyarakat luas gitu ya untuk dipakai kebutuhan sehari-hari. Jadi ini harus jelas. Misalkan saya mau buat aplikasi pertanian di sini, fokusnya adalah untuk membuat aplikasi penyalur hasil panen kepada tengkulak. Tengkulak. Gitu. Oke, ini udah jelas nih. Jadi terhadap tengkulak saja. Misalnya seperti itu. Oke, jadi di sini kalian tulis target grupnya siapa, marketnya apa nih, kan? Segmentasinya apa? Ini jelas ya, karena ini pertanian berarti segmentasinya adalah tadi pertanian dan tengkulak. Oke, marketnya berarti petani dan tengkulak sayur, gitu ya. Nah, siapa target user dan customer-nya? Tadi tengkulak sayur, gitu ya. Jadi ini marketnya jelas nih petani gitu ya, atau marketnya hasil pertanian bolehlah gitu ya, segment das the product address gitu ya. Jadi di sini pasarnya yang mau dituju tuh apa gitu. Nah ini usernya yang akan menggunakan. Nah yang kedua nih needs-nya, butuh apa gitu ya. Jadi ini problem masalah yang akan
selesaikan. Masalahnya apa yang ingin diselesaikan di sini? Misalkan kayak tadi tengkulak. Oh, masalahnya adalah agar petani bisa tahu nih ketika panen akan menyalurkan ke tengkulak yang mana. Terus benefitnya apa nih? Memudahkan tengkulak untuk mencari petani untuk mencari tengkulak, ataupun bisa sebaliknya tengkulak mencari petani gitu kan, karena tengkulak juga butuh distributor gitu ya. Jadi ini bisa saling berhubungan. Oke, jadi ini nanti dijelaskan di sini. Nah, produknya apa? Produk yang akan kalian buat gitu ya. Jadi misalkan oh ini produknya aplikasi web atau aplikasi mobile atau aplikasi web dan mobile. Oke, terserah. Di sini tergantung kalian mau bikin apa. Kalau aplikasi mobile, tulis di sini aplikasi mobilenya. Gitu. Terus di sini ada fitur apa aja. Aplikasinya nanti yang akan istilahnya ditampilkan itu fiturnya apa aja. Bisa ngapain aja produknya. Gitu. Terus value-nya. Benefitnya apa buat si petani, benefitnya apa buat si tengkulak gitu ya. Jadi bisnis goals-nya tuh apa? Jadi bisnis goal dari produk yang kalian buat ini untuk apa gitu ya. Terus bisnis modelnya seperti apa. Nah, jadi ini nanti teman-teman perlu buat sebelum teman-teman melakukan proses pencarian data. Gitu. Jadi agar sama nih satu timnya, visinya jelas, targetnya udah jelas nih, yang dibutuhkan apa. Jadi udah jelas nih visinya apa, targetnya apa, needs-nya apa nih yang dibutuhkan. Needs-nya ini nanti jadi acuan pertanyaan-pertanyaan ketika kalian melakukan wawancara gitu. Jadi dalam suatu wawancara nanti kalian butuh nih yang harus digarisbawahi adalah siapa penggunanya, terus keseharian penggunanya, misalkan kayak petani tadi gitu kan, seharinya seperti apa gitu kan, apakah dia pakai handphone atau enggak, atau misalkan dia sehari pakai handphone berapa jam, terus dia maunya kalau misalkan dibikin aplikasi, aplikasinya maunya seperti apa, terus butuhnya fitur yang ada apa, fitur yang seperti apa, terus ada apa aja nih fiturnya, itu perlu teman-teman tahu gitu. Terus kayak oke kalau misalkan ini pembayarannya perlunya lewat apa gitu segala macam. Ini perlu tahu, teman-teman perlu dalemin bagaimana pengalaman dari petani dan tengkulak itu kalau tadi terkait pertanian. Oke. Nah, jadi ini yang harus dibuat dulu ya sebelum pengambilan data. Nah, yang terakhir ini ada teknik pengambilan data. Jadi mungkin teman-teman udah belajar ya di mata kuliah statistik gitu ya, jenis data, terus cara pengambilan data dan segala macam. Seperti kita tahu gitu ya, jenis data itu ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, gitu. Jadi bukan angka nih, hasilnya bukan 1, 2, 3 atau sesuatu hal yang nggak bisa dihitung. Contohnya wawancara gitu ya. Itu nggak bisa dihitung, itu jenis data kualitatif. Terus yang kedua adalah data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Gitu. Kalau angka ya udah pasti bisa dihitung gitu ya. Ada bentuknya, kita tahu itu 1, itu 2, itu 3, itu 4 gitu. Tapi kalau data kualitatif enggak nih, nggak bisa dihitung gitu. Tapi dia data kualitatif itu bisa kita jadikan kuantitatif. Misalnya kita habis wawancara nih, terus kita mau merubah jadi data kuantitatif agar bisa dirubah, itu bisa. Gitu. Ada metodenya gitu kan. Biasanya Likert gitu kan. Itu saya yakin teman-teman udah belajar di statistik, nanti silahkan di oprek-oprek lagi gitu ya terkait jenis data gitu. Nah, teknik pengambilan data kualitatif. Nah, tadi kan ada kualitatif, ada kuantitatif. Kualitatif itu bukan angka gitu ya. Nah, di sini secara umum ada 3. Ada teknik wawancara, teknik dokumen, observasi. Teknik wawancara udah tahu ya. Wawancara itu ya dilakukan secara langsung gitu ya, bisa online, bisa offline gitu ya, bisa langsung ke tatap muka atau bisa lewat telepon, bisa lewat chat gitu ya. Nah, ini datanya nanti dalam bentuk apa?
tulisan. Nah, nanti baru dikumpulkan datanya, terus dianalisis. Tuh, jadi itu wawancara. Terus ada 2 teknik dokumen. Nah, teknik dokumen ini biasanya datanya berasal dari sumber artikel ilmiah dari peneliti-peneliti sebelumnya, gitu. Jadi penelitian yang sejenis tapi sudah meneliti sebelum kita, gitu. Jadi itu sumbernya harus jelas, tidak sumber dari blog-blog tulisan yang tidak tidak valid. Nah, jadi harus jelas nih dari artikel ilmiah atau dari web-web yang ya kalau teknik dokumen nggak bisa ya dari web. Teknik dokumen itu harus dari artikel, buku, dan segala macam. Nah, yang ketiga ada observasi. Nah, observasi ini kegiatan melihat langsung gitu ya kondisi. Misalkan kayak kalian nih mau membuat aplikasi yang tadi soal pertanian gitu ya. Atau yang gampangnya deh gitu, e-commerce. E-commerce lagi saya contohin karena memang setiap hari saya pakai e-commerce. Jadi misalkan kalian mau membuat aplikasi e-commerce atau mau meredesain suatu aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, kalian tinggal cara observasi contohnya ya kalian lihat nih, misalkan kakak kalian gitu atau adik kalian atau keluarga kalian kalian liatin, kalian amati ketika mereka menggunakan aplikasi e-commerce tersebut. Nah, ini observasi. Jadi secara langsung nih, jadi kalian lihat, oh gimana sih ekspresi keluarga kita ketika mereka mengakses e-commerce itu atau biasanya kan kadang kita suka nggerutu juga, ih lama nih, ih lemot nih, ini kok muter-muter sih, ini kenapa nggak langsung aja dan segala macam. Itu salah satu data yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi ocehan-ocehan atau sikap-sikap ketika user menggunakan suatu aplikasi itu bisa kita gunakan datanya. Nah, yang terakhir, teknik pengambilan data kuantitatif. Tadi bentuknya angka gitu ya. Nah, ini data set statistika, menggunakan data yang sudah tersedia, biasanya sudah dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas terhadap data tersebut. Nah, biasanya ini pemerintah gitu ya, kayak misalkan eh, data kayak sekarang nih data pasien COVID dan segala macam gitu ya kan pemerintah punya data yang validnya gitu ya itu bisa digunakan. Terus survei pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Nih sering banget nih sekarang kalau misalkan kayak kita ikut seminar biasanya ditutup dengan pengisian kuesioner. Hasilnya sudah dalam bentuk angka gitu ya karena udah pakai skala 1 sampai 5 biasanya seperti itu. Nah, ini teknik pengambilan data. Jadi silakan teman-teman disiapkan untuk tugasnya pekan ke-7 ini kita sudah memasuki pengambilan data. Jadi masing-masing kelompok, masing-masing individu menyiapkan apa saja yang diperlukan untuk pengumpulan data. Gitu. Nanti untuk detailnya akan saya lampirkan file tersendiri untuk pengumpulan datanya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan via grup WA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.